Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih tetap diberikan kesehatan, semangat untuk terus berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan selawat kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bertemu bersama saya Dr. Rado Yendra SSD MSc bersama lembaga Rado Institut Statistik Online dalam sebuah rumah kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Nah, kita pada kesempatan hari ini masih berbicara mengenai praktikum. Nah, pada praktikum sebelumnya kita sudah membahas hal yang sangat luar biasa sekali yang menjadi bekal bagi mahasiswa untuk skripsi maupun dosen untuk melakukan penelitian tentang fenomena-fenomena alam yang menggunakan mixture probability distribution. Kita sudah melihat bagaimana menggunakan paket mixR untuk menghasilkan parameter dan menguji dengan mendapatkan density plot atau probability plot untuk menguji kebaikan model dan menggunakan nilai AIC atau AKIK Information Criterion dan Bayesian Information Criterion untuk melihat model yang terbaik. Ini merupakan suatu langkah yang sangat luar biasa yang menjadi landasan atau roh utama dalam melaksanakan penelitian. Jika parameter suatu mixture probability distribution sudah dilakukan, sudah didapatkan, maka artinya 70% penelitian sudah berhasil dilakukan. Nah, ada pertanyaan berikutnya dalam riset artikel sering kita jumpai, tidak hanya di situ density plot, tapi juga ada cumulative distribution function plot. Nah, ini yang kita akan bahas sekarang. Nah, kita akan lihat sedikit teori mengenai distribution function. Oke. Nah, distribution function itu dalam teori-teori yang telah kita bahas pada video-video yang menarik ini telah banyak kita bahas mengenai hubungan antara F besar dan F kecil. Nah, ini kita sering melihat hubungannya. Nah, F besar ini disebut dengan distribution function atau distribution function. Ini sering disebut dengan distribution function. Distribution function. Oke. Distribution function. Atau sering disebut dengan kumulatif atau disebut dengan kumulatif. Kumulatif. Oke. Kumulatif distribution function. Distribution function. Function. Nah, sedangkan F kecil itu yang kita sebut dengan F kecil ini kita sebut dengan probability density function. Nah, ini yang kita sebut dengan probability density function. Nah, ini density function. Density function. Nah, ada F kecil, ada F besar. Nah, cara mencarinya adalah hubungannya adalah jika diketahui F kecil mau dicari F besar, maka kita akan mengintegralkan F kecil. Oke, artinya
Jika diketahui probability density function, maka untuk mendapatkan kumulatif kita integralkan dari batas yang paling kecil hingga ke X itu sendiri. Nah, ingat batas ini itu kalau fungsi densitas peluangnya berubah, ini adalah batas yang mengakibatkan dia menjadi fungsi densitas peluang. Nah, minta hingga ini bisa berubah, oke? Bisa berubah tergantung pada batas, tergantung kepada batas bawah, ya, batas bawah yang mengakibatkan yang menjadikan Ft adalah fungsi densitas peluang. Ft yang menjadikan Ft sebagai fungsi densitas peluang. Sebagai fungsi densitas peluang atau probability function. Fungsi densitas peluang. Nah, kadang-kadang dia berbatas dengan 0 sampai tak hingga, maka batas bawahnya itu 0. Kadang-kadang berbatas min tak hingga sampai tak hingga. Nah, artinya min tak hingga ini dalam prakteknya dia bisa berubah. Nah, selanjutnya kalau diketahui kumulatif untuk mendapatkan probability density function, cukup turunkan. Nah, ini turunkan kumulatif. Nah, ini hubungannya. Jadi, suatu kumulatif diturunkan terhadap variabel acak Y menjadi probability density function, dan suatu probability function diintegralkan akan menjadi suatu fungsi, akan menjadi distribusi fungsi. Nah, dalam hal ini, ya, kita sebagai contoh, misalnya kita ambil contoh fungsi densitas peluang yang paling mudah adalah kita ambil dulu eksponen misalnya. Eksponen misalnya lambda eksponen min lambda Y. Nah, ini dia. Untuk Y besar sama dengan 0. Nah, tentu kalau mau mencari kumulatifnya, tentu kita integralkan mulai dari batas bawah 0. Nah, ini saya katakan berubah tadi sampai ke Y itu sendiri, maka fungsi densitasnya itu adalah eksponen min lambda T. Nah, jangan Y lagi karena batas sudah dalam Y dt. Nah, ini dia. Maka kalau kita lakukan integral, ini akan diintegralkan terus, dia akan menjadi, kalau kita lakukan integral, misal kita ambil U sama dengan lambda T, oke, misal U sama dengan lambda T, tentu du sama dengan lambda dt. dt tentu menjadi 1/, lambda du. Nah, ini kalau kita mau cari, maka integral kita sekarang tentu akan menjadi Fy sama dengan integral 0 tak hingga menjadi lambda eksponen min U 1/, lambda du. Nah, tentu ini menjadi integral 0 tak hingga eksponen min U du. Nah, ini kan dia integral sederhana, oke.
Jadi kalau dari sini tentu kita akan dapatkan mungkin karena tadi sama dengan integral 0 y. Nah, ini bukan 0 hingga 0 y. Wah, ini juga salah, 0 y. Oke. Ini 0 y. Ini 0 y. Ini juga 0 y. Maka integral kita sekarang adalah eksponen min u du sama dengan min eksponen min u untuk 0 y. U-nya kita rubah dulu menjadi min eksponen min lambda t. Berarti integral kita sekarang tentu dia menjadi ini dalam 0 y. Ini kalau kita masukkan tentu menjadi 1 kurang eksponen min lambda y. Nah, inilah yang dikatakan sebagai kumulatif atau distribution function. Nah, sekarang bagaimana cara memanfaatkan sesuai dengan teori kita pada malam ini adalah untuk melakukan pengujian model terbaik dengan menggunakan kumulatif distribution function plot. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ingat dalam melakukan uji coba, dalam melakukan uji model terbaik, dalam melakukan uji model terbaik dengan saya singkat dengan CDF, Cumulative Distribution Function Plot, maka ada langkah-langkahnya. Langkah pertama kita urutkan data. Ini harus diingat, urutkan data dari kecil ke besar. Dari kecil ke besar. Dua, dapatkan nilai hampiran untuk kumulatif. Dapatkan hampiran apa bahasanya nih, hampiran cumulative distribution function itu di mana f itu dihampiri dengan nilai i kurang 1/n. Nah, ini dia. Untuk i dari 1 sampai 2 dan n. Nah, ini adalah nilai hampiran dari CDF. Oke. Lalu langkah berikutnya adalah dapatkan CDF model. Dapatkan CDF model. Mana yang dikatakan CDF model? Yaitu CDF yang dicari dari fungsi densitas peluang. Seperti yang kita contohkan tadi pada fungsi densitas eksponen. Ini disebut dalam eksponen, dapatkan CDF model. Contoh misalnya, CDF model untuk distribusi eksponen. Contoh CDF model untuk
probability density function, saya singkat dengan PDF eksponen misalnya, eksponen seperti yang telah kita bahas barusan, maka yang dikatakan F modelnya itu adalah FY sama dengan 1 kurang eksponen min lambda Y. Nah, ini GDF model. Lalu tukarkan Y dengan urutan data. Oke. Lalu tukar Y, lalu masukkan data yang diurutkan, masukkan data yang telah diurutkan, kan, pada Y, oke, yang diurutkan untuk Y, Nah, ini dia. Jadi Y yang dimaksud di sini nanti diganti dengan data yang telah diurutkan. Nah, ini adalah teknis. Lalu gambar grafik, nih keempat kita larikan ke sini. Lalu buat grafik. Oke, untuk ampiran F, hampiran F pada langkah 2, hampiran F pada langkah 2 seperti yang disebut pada langkah 2. Langkah 2 versus data yang diurutkan. Lalu gambar yang kelima, gambarkan pula grafik, oke. Gambar grafik CDF model. Oke. Buat grafik untuk ampiran F CDF model. DF model pada langkah 3 model versus data yang diurutkan. Data berurut. Data yang telah diurutkan atau data berurut. Nah, jika langkah 4 ke 5 itu selari itu maksudnya jika sama, menghampiri, oke, grafiknya nanti sama, maka dikatakan bahwa model tersebut adalah model yang baik. Nah, untuk 5 langkah ini kita akan gunakan R dalam menjawab permasalahan untuk menentukan mixture probability distribution yang terbaik. Bagaimana caranya? Kita simak. Kita buka R kita. Ini R kita. Setelah kita buka, ini terus stop share dulu. Stop dulu. Oke, kita buka R kita. Kita buka R kita. Mana R kita? Ini dia R, share R. Nah, kita ada buka R, lalu nah R kita ini kita bersihkan dulu. Edit, kita bersihkan, clear console. Nah, kita panggil data kita X, kita buka Windows, data tsunami, kita panggil X. Nah, data tsunami. Ini data tsunami, kita coba panggil dulu Weibull 2 model. Oke, kita run.
pada pertemuan pertama ini sudah kita jelaskan, ini adalah cara menentukan parameter. Oke, fit 5. Kita coba lihat fit 5. Ini menghasilkan parameter. Nah, ini dia. Ini adalah parameter. Ini adalah W. Ini adalah 1 kurang W. Ini adalah K1. Ini C1. Ini adalah K2. Ini adalah C2. Nah, langkah berikutnya kita akan menggunakan kumulatif plot. Nah, dalam R itu kumulatif disebut dengan P. Jadi contohnya misalnya kalau kita lihat, kita panggil misalnya P Weibull. Kalau P Weibull, kita lihat keterangan P Weibull. Nah, kalau diketik P Weibull, kita lihat keterangannya dulu. Nah, P Weibull, ini ada P Weibull, ada D. Ini D Weibull ini adalah density. P Weibull ini adalah kumulatif. Q Weibull adalah quantile atau inverse dari kumulatif. Nah, kita mengambil nilai P Weibull. Nah, P Weibull itu adalah kumulatif dari Weibull. Jadi dalam R itu telah ada nilai P Weibull adalah kumulatif Weibull. Oleh sebab itu, langkah untuk membuat uji CDF plot atau cumulative density function plot adalah mendapatkan model, mendapatkan kumulatif, sudah ada datanya, sudah disebut dengan P Weibull. Lalu kita panggil satu-satu parameter. Kita ambil step 1, scale 1, mengambil W 1 kurang W. Nah, cara mengambil ini itu memerlukan teknik. Contoh misalnya di sini kita berikan. Nah, contoh misalnya kita mengambil scale W. Nilai set Weibull atau ini dia. Ini adalah set Weibull ini adalah untuk C1. Set Weibull itu untuk K1. Kita ganti ya namanya di sini biar sesuai dengan teori yang kita bahas, ini menjadi K1. Oke. Kita sebutlah K1 di sini. Tapi set W1 aja, set Weibull. Nah, kita run di sini, kita coba run. Oke, run. Nah, kita panggil. Nah, SHWL ini set. Oke. SHWL ini adalah SHW1. SHW1 maksudnya set Weibull atau K1. Nah, set W1 kita enter berarti SHW1. Oke, salah kita SHW1. SHW1. Nah, SHW1 ini adalah ini tadi. Nih, kita panggil SHW1. Cara memanggilnya adalah fit 5. Nih, cara memanggil. Coba lihat cara memanggil K1 itu dengan bahasa fit 5 kurung siku 4 dan yang pertama. Maksudnya ada 4 di sini, 1 baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, kita ambil kurung siku 4 dan ambil nilai yang pertama. Nah, sekarang untuk mengambil scale 1. Scale 1 ini tadi C1. Cara mengambilnya adalah fit 5, karena namanya tadi fit 5, nama kita pakai tadi fit 5, ini nama bisa berubah. Fit 5 pada baris kelima, kurung siku 2 kali, dan yang ke-1. Ini dia scale. Coba kita lihat SHW1 tadi udah, sekarang SCW1. SCW1. Nah, ini 58 yang kita ambil. Lalu kita ambil W, nilai W nih. Ini nilai W, tentu cara memanggilnya fit 5
Karena dia pada baris pertama, tentu 1 kurung 2 kali, 1 kurung sikunya 2 kali, dan yang pertama. Pertama ini maksudnya ada 1, ada 2, maka kita ambil yang pertama untuk W. Maka kalau kita lihat di sini nilainya PPW1, PPW1 artinya Webul. Nah, 0,57 nih. Nah, bahasa-bahasa seperti ini itu bisa dipahami kalau kita sering belajar gitu. Nah, contoh misalnya saya mau mengambil yang set 2 atau K2 karena dia ada 2 komponen. Tentu fit 5 karena baris keempat nih kurung sikunya 2 kali 4 dan terletak yang kedua. Tadi yang pertama ini, yang kedua ini kurung siku ada 2. Nah, maka kalau saya panggil SHW2, SHW2 dia akan mengeluarkan nilai yang 3, dan begitu seterusnya. Nah, nilai ini, nilai semua parameter telah saya dapatkan. Lalu, sesuai dengan teori yang kita bahas sebelumnya, untuk mendapatkan F hampiran. Nah, F hampiran tentu kita gunakan F hampiran. Ingat tadi F hampiran I kurang 1 per N. Jadi F hampiran itu kita berikan dulu I. I itu 1 sampai panjang data. Data tsunami-nya sampai 80-an, maka dibuat length data tsunami. Length itu panjang, itu I. Kita sorot dulu. Ini dia, kita run. Oke. Nah, ini dia. Tadi rumus F hampiran I kurang 0,5 per N. Oh, bukan I kurang 1 ya. Kita pakai I kurang 0,5. Oke, tidak sama aja. Mau pakai I kurang 0,5, mau pakai I kurang 1, enggak apa-apa. Kita pakai 0,5 aja, sama aja nilainya. Beda-beda tipis. I kurang 0,5 per N. I tadi 1 sampai panjang data. Itu 1 sampai panjang data. N panjang data. Ini adalah F hampiran. Nah, sekarang F model. Nah, F model tentu W dikali F. W dikali density, W dikali F besar Webul ditambah 1 dikurang W F besar Webul dengan parameter K2C2. Jadi cara F model tentu kita panggil, ini F model kita. Nah, ini model. Kita copy. Kita run aja. Run kapan di copy? Run. Nih. Nah, coba kita lihat Windows konsol. Nah, ini adalah PW1. Ini kumulatif Webul untuk data yang diurutkan. Ingat tadi data diurutkan. Data diurutkan, bahasa sort adalah bahasa mengurutkan data. Ini adalah parameter untuk C1, ini parameter untuk, ini tadi parameter K1 atau SEP1, ini parameter C1 scale 1. Nah, PPW2 ini adalah 1 dikurang PPW1, ini F Webul besar, F besar Webul atau kumulatif Webul. Ini adalah sort data, datang diurutkan. Ini adalah K2, ini adalah C2. Nah, ini disebut sebagai CDF model. Nah, CDF model. Ada yang disebut dengan F hampiran, ada yang disebut dengan CDF model. Nah, sekarang kita coba grafikkan. Nah, kita coba grafikkan sekarang. Kita lihat coba grafiknya. Nah, ini plotnya. Ini bahasanya, ini dia. Hapus dulu nih. Nah, ini kita lihat dulu.
SHW CF VW1 XLab data. Oke, XX-nya apa di sini? XX. Nah, XX-nya beda rupanya. XX itu adalah sort data. Itu yang kita lupa tadi. XX sort data. Jadi tadi kita akan gambarkan grafik XX itu sort data. Ini kita lupa. XX sort data. Nah, jadi yang kita maksudkan teori tadi, gambarkan grafik sort data dengan FF hampiran. Lalu gambarkan grafik sort data, urutan data dengan F model. Dengan CDF model. Kalau kita gambarkan, ini dia. Oke. Nah, ini dia. Itu dia. Nampak yang kuning? Oke. Kita ganti gambaran, jangan kuning lah. Merah kita buat. Kita buat merah lah. Merah. Color merah. Col. Ini jangan yellow. Ini call-nya red lah, biar nampak red. Red. Di sini kita buat red. Nah, baru kita gambarkan plotnya. Nah, ini dia. Kita lihat, yang warna hitam itu adalah grafik F hampiran. Ingat, F hampiran tadi memasangkan urutan data. Nih, urutan datanya XX tadi. Dan ini adalah nilai F hampiran, I kurang 0,5/n. Sedangkan yang warna merah adalah urutan data melawan model. Coba lihat, perhatikan. Ada grafik yang selari, grafik yang hampir sama. Artinya, campuran dua Weibull menghasilkan CDF plot yang baik. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba dengan Weibull yang tanpa campuran. Nah, kita lihat Weibull tanpa campuran. Coba kita lihat Weibull yang tanpa campuran. Windows, konsol. Nah, tentu kalau Weibull tanpa campuran, tetap kita akan lawankan. Ini dia. Yang tanpa campuran kita ambil itu tadi fix. Yang tanpa campuran Weibull kita, ini dia, fit 9. Nah, fit 9 kita jalankan fit 9 dulu, Windows, konsol fit 9. Kita run fit 9. Konsol fit 9. Fit 9. Nah, ini dia. Jadi parameternya 1,14 dan 13. Jadi kalau begitu, kita akan mengambil nilai parameter 1,41 dan nilai ini nilai K dan ini nilai C seperti pada model. Jadi kalau begitu, kalau mau kita sebut di sini ya SH, kita sebut apa nama di sini? Kita sebutlah sebagai parameter, kita sebut parameter K lah. K di sini adalah kita sebut KK. KK ini KK kita sebut kecil kurang. KK adalah fit 9. KK fit 9 baris keempat. Baris keempat. Baris keempat. Kita enter KK.
Oke, karena dia tidak perlu, karena dia cuma satu, tidak perlu ada kurung satu, siku tidak ada, karena dia cuma satu kolom aja. Lalu kita panggil CC pula. CC adalah 3 CC adalah fit 9, fit 95. Enter. Nah, kumulatif dari model, tentu kita lihat kumulatif model, CDF model. CDF model. Nah, CDFM model adalah P Weibull, oke, sort data tsunami, DT tsunami, untuk pro, koma KK, koma CC. Nah, ini untuk CDF model. Nah, kita tidak perlu W karena dia tidak ada campuran yang kita inginkan. Nah, ini CDFM. Lalu tetap CDF hampiran. F hampiran tadi FF. Tadi FF hampiran tetap rumusnya. FF hampiran adalah kita dapatkan dulu II. II adalah 1 sampai sekian. 1 sampai leng. XX tadi tsunami. Lalu kita dapatkan N itu sendiri adalah NN panjangnya data length XX. Lalu F hampiran. Nah, FF hampiran adalah II kurang 0,5 dibagi dengan NN. Dengan NN. Nah, kita coba plot antara XX dengan F hampiran tadi, menggambarkan grafik X urutan data tadi dengan F hampiran, lalu menggambarkan grafik, ingat setelah plot namanya lines XX dengan CDFM dengan kumulatif model CDFM. Coba kita lihat gambar grafik yang dihasilkan Windows grafik. Nah, ini dia, coba lihat. Nampak tidak baiknya model. Artinya yang garis ini adalah punya si hampiran, sedangkan yang titik-titik ini adalah CDF model. Nah, artinya dapat kita pahami bahwa tidak baik model tersebut kalau tidak menggunakan campuran. Nah, oke, semakin lama semakin jelas ya. Tadi kita lihat bagaimana Weibull dengan campuran berhasil dia sama dengan ya, CDF hampiran. Sekarang CDF model dan CDF hampirannya tidak sama. Oke, nah sekarang kita coba lihat berikutnya. Kita mau bandingkan lagi dengan gamma. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan, nah ada kita ambil gamma lah dulu. Kita lihat gamma. Nah, gamma tadi berapa? Kita ambil gamma 2, fit 7. Berarti gamma yang 2 campuran fit 7 kita run. Oke. Nah, kita dapatkan beberapa parameter. Ini dia. Ini sub gamma 1. Ini dia beberapa parameter yang kita ambil. Nah, ini kita run. Nah, coba kita lihat sama-sama. SHG ini adalah set gamma 1 fit 7 kurung siku 4 nomor 1. Nah, coba kita lihat dulu fit 7 hasilnya. Kita bicara ke fit 7. Nah, fit 7 ini di hasilnya. Ada 2 komponen karena memang dia komponen mixture. Ada komponen 1, komponen 2. Nah, ini dia parameter shape dan parameter red.
Oke, ini shape, ini red. Nah, karena gamma dia menggunakan scale-nya itu 1 per red. Oke. Nah, ini W, ini 1 kurang W. Nah, sekarang bagaimana kita memanggil parameter? Nah, ini SHG, artinya shape gamma 1. Artinya shape gamma komponen 1. Mana dia? Ini dia. Nah, cara memanggilnya tentu dia adalah pada baris keempat, fit 7, namanya tadi fit 7. Dia pada baris keempat itu kurung sikunya 2 kali, yang ke 1, karena yang ke 1 itu ini yang kita ambil. Kalau ini yang kedua. Nah, maka kalau kita panggil SHG1, nah ini yang kita panggil adalah yang 21. Sedangkan untuk memanggil yang 11 namanya SHG2 nih. SHG2. Nah, ini yang 11. Nah, setelah kita dapatkan memanggil semua untuk memanggil kalau W1, kalau W, manggil W bagaimana? Karena dia pada baris pertama dan pada kolom pertama, maka dia fit 71. Mana nih? Fit 71, satunya sikunya 2 kali, dan yang pertama 1. Oke, jadi kalau kita panggil PPG1, PPG1, ini artinya adalah W pemberat. Ini dia. Nah, setelah kita dapat ini, tentu kita dapatkan. Kalau untuk F hampiran, oke, untuk F hampiran itu sama saja rumusnya. Sedangkan F model tentu kita CDF model. CDF model, ini dia. CDF model. Ini dia PP gamma. Oke, ini dia. Kita run. Coba lihat VP gamma, karena dia ada 2 campuran. Ini dia 2 campuran. PPG tadi W, nah ini rumus kuantil gamma pada R. Digunakan sort data, parameter yang digunakan untuk parameter SHG1, ini SHAPE 1, SCG scale 1. Lalu tambah, ini PP2, PP2 ini 1 kurang W kalau dalam teorinya. Ini kumulatif gamma pada R, sort data SHG2, SCG2. Nah, lalu kita akan grafikkan. Nah, coba kita grafikkan plot. Tadi grafikkan antara XX urutan data dengan hampiran. Hampiran tetap sama namanya FF. Lalu lines tadi XX dengan CDF model. CDF model apa namanya? Cfix 7. Ini nama CDF model. Ini nama CDF model. Coba kita lihat gambarnya, Windows. Nah, nih kan nampak cantik gambarnya. Artinya apa? Yang garis lurus ini, yang tidak putus, yang garis lurus itu punya CDF hampiran. Sedangkan yang bulat-bulat ini, yang titik-titik bulat ini adalah punya CDF model. Artinya gamma campuran 2 campuran ini memang baik untuk data tsunami. Tadi kita lihat tidak menggunakan campuran jelek. Nah, sekarang kita pula coba lihat gamma yang tanpa campuran. Bagaimana dia gambarnya? Oke, kita coba lihat gamma tanpa campuran. Kita lihat di namanya tadi apa? Cfix berapa? Tadi fix fit. Nah, gamma tanpa campuran fit 8. Namanya fit 8. Oke, kita panggil fit 8. Fit 8, kita run. Kita panggil fit 8. Fit 8. Nah, ini dia, enter. Nah, kita mau mengambil shape ini 1,9, berarti kita kasih namanya adalah, kalau namanya kita sebut KK seperti tadi. KK adalah fit 8,
dia terletak pada baris keempat karena dia tidak perlu kolom 1. Tidak perlu kurung siku 1 karena dia hanya 1 kolom saja. Lalu CC kita sebut dengan fit 8 kurung siku 2 kali 5 karena ada baris ke-5. Nah, baru kita buat CDF model. CDF model untuk gamma, berarti kumulatif gamma dalam RP gamma. Oke. Lawannya tentu sort data tsunami. Oke, tsunami. Lalu parameternya diikuti oleh KK dan CC. Lalu enter. Nah, kita plotkan X urutan data dengan F hampiran. F hampiran sama. Tadi F hampiran I kurang 0,5 per N. Lalu lines. Lines adalah urutan data X dengan CDF model. CDF model. CDF M. Kita enter, kita lihat hasil grafiknya Windows grafik. Nah, sama juga. Ternyata dia tidak secantik yang ada campuran. Coba lihat. Yang garis ini adalah punya si F hampiran, sedangkan yang titik ini adalah yang CDF model. Artinya bahwa tidak baik kalau dia tidak ada campuran. Nah, ini adalah menggunakan ppplot. Nah, sekarang bagaimana mencantikkan grafik? Nah, mencantikkan grafik ini tergantung kepada kemampuan Anda banyak belajar. Nah, banyak belajar, banyak membaca. Nah, satu hal yang dalam grafik ini yang harus diperhatikan adalah cara membuat grafik itu menarik. Salah satunya contoh seperti kita bahas gamma. Weibull tadi misalnya kita membahas Weibull. Nah, ini plot Weibull tadi. Ini adalah plot Weibull. Kalau kita lihat, oke, ini kita lihat. Nah, ini, nah nampak di sini ada nama untuk nama judul, oke, ada nama untuk sumbu Y, ada nama sumbu X, dan ada keterangan gambar. Keterangan gambar yang hitam itu teoretikal atau berasalkan dari F hampiran, yang merah itu berasalkan dari campuran Weibull. Nah, bagaimana cara membuat grafik secantik ini? Ada beberapa bahasa-bahasa khusus yang harus Anda pelajari. Contoh misalnya untuk membuat nama di sumbu X itu namanya xlab. Nah, xlab itu data pakai tanda kurung. Nah, sedangkan FF-nya ini datanya tadi, ini FF ini adalah hampiran, XX adalah urutan. Sedangkan untuk memberi aksesorisnya, memberi nama pada sumbu X, bahasanya xlab sama dengan kutip dua data. Kalau untuk sumbu Y, ylab, nilai distribusi kumulatif pakai kurung siku. Nah, kurung siku. Nah, jenis grafiknya garis, type L, L itu line, batas grafik, Y limit dari 0 sampai 1, jenis grafik tidak putus-putus, LTY1, tebal grafik 2, warna grafik black. Jadi call ini bahasa standar, black ini juga standar. Nah, setiap data berbentuk tulisan tanda kutip, black tanda kutip, type L tanda kutip, nilai distribusi kumulatif tanda kutip. Setiap dia menggunakan huruf tanda kutip, data tanda kutip. Nah, sedangkan titel itu judul. Judulnya pasti main, titel main, judul utama pakai tanda kutip. Terserah namanya apa, grafik, fungsi, distribusi campuran Weibull boleh. Nah, sedangkan untuk lines, line itu adalah grafik antara urutan data dengan CDF model. Nah, type-nya sama L. Nah, LTY-nya 2. Tadi LTY-nya 1, itu dia tidak putus-putus. Sedangkan LTY 2 dia putus-putus. Lebar garis, tebal garis sama-sama 2, warnanya merah. Kalau tadi hitam warna merah. Nah, legend
adalah bahasa untuk menjelaskan grafik. Tadi yang pertama yang kita buat untuk hampiran itu disebut theoretical, sedangkan yang untuk kedua, untuk line study, untuk yang CDF model kita sebut dengan distribusi campuran Weibull. Kalau mau kita berubah boleh, ini namanya kita ganti bukan theoretical, hampiran mungkin kita namanya. Kalau kita sesuaikan dengan teori kita malam ini kita sebut namanya hampiran. Nah ini hampiran tadi. Hampiran. Sedangkan ini kita sebut namanya CDF model. CDF model. Nah, namanya ini kita beri tadi. Oke, sedangkan ini nilai distribusi kumulatif. Oke. Grafik fungsi distribusi. Oke, kita coba kita run sekali lagi. Kita run kan. Maka nah, ini dia. Nampak di sini yang hitam itu hampiran, yang merah itu CDF model. Jadi inilah fungsi, inilah guna teori kita malam ini, memanfaatkan bentuk kumulatif dalam R dengan menggabungkannya dengan mix R. Jadi kita tidak perlu ulang terus rumus karena dalam R itu sendiri sudah ada bentuk kumulatif. Kalau gamma disebut P gamma, kalau Weibull disebut dengan P Weibull. Oke, saya rasa pertemuan kita pada malam ini sangat menarik sekali. Kita telah berhasil membahas mengenai kumulatif distribution function plot. Kalau sebelumnya kita memasangkan histogram dengan density plot, sekarang kita memasangkan hampiran F dengan CDF model. Oke. Teori ini terasa sangat menarik sekali. Ya. Kita berhasil telah membahas hal-hal yang menarik pada malam ini. Dan kita akan lanjutkan berikutnya untuk teori-teori berikutnya. Selamat istirahat, selamat malam. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jauhi kerumunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.